jamaah. Kalau gua seneng aja gitu kan. Tapi orang yang itu masa pecicilan gitu Ustadz. Buat gua lu ngapain ngejudge sih gitu kan? Apa ya? Karena ada orang-orang justru yang dapetnya indah Islam itu gara-gara Ustadz itu gitu kan. Kalau menurut saya berdakwah itu nggak hanya semata-mata di atas mimbar. Ya, exactly. Bagi saya pribadi. So, gua ngobrol lagi sama diri gua. Gua nyari apa dalam hidup ini? Iya. Oi! Selamat datang di channel YouTube gua. Zenwalk Adi Hariyato. Kalau boleh tahu nih dok, Yes. kita nih biar sama-sama belajar semuanya untuk teman-teman Zenwalkers. Kita mau ngulik lebih dalam lagi. Tadi kan sampai utang 2 miliar. Bisa keluar dari situ tuh gimana dok? Oke, jadi ceritanya waktu itu gue kan jadi trainer masih ya, gue penulis buku, gue trainer corporate sebenarnya dibayar mahal per jam gitu ya, kadang ya tergantung corporate-nya lah. Cuman uangnya itu kan ngalir untuk tadi bayar hutang gitu kan. Nah, gue bisnis macam-macam. Gue ketika gue hutang 2 miliar, gue mau bisnis beras, bisnis tas etnis lah, gue banyak inilah. Pokoknya gue harus survive gitu. Sampai alhamdulillah qadarullah yang mungkin teman-teman juga sudah tahu Kangen Water. Kangen Water. Andika minum setiap hari. Setiap hari ya kan. Bukan kangen band ya, itu Andika yang lebih ganteng daripada saya ya. Saya dulu sempat jualan juga. Saya sempat promosiin juga Kangen Water. Nah, jadi ya akhirnya 2013 itu ada seseorang, ya Allah ngirim seseorang itu yang udah lama nggak ketemu, dan gue perhatikan, wah ini gila nih bisnisnya. Terus gua pelajari dan itulah yang akhirnya melunasi hutang-hutang gue waktu itu, bisnis Kangen Water waktu itu. Ya udah kesini akhirnya gue juga jadi punya duit, akhirnya bisa mengembangkan bisnis yang lainnya seperti itu. Itu sih kendaraan yang Allah kirim untuk gue terbebas dari lembah hutang piutang. Kangen Water. Dulu sempat viral tuh Kangen Water tuh sempat viral. Saya juga sempat jualan. Kalau ada yang mau beli kontak saya ya. Oh masih sampai sekarang masih jualannya itu masih jalan. Masih terus. Pasti di situ kan ada step-stepnya, ada level-levelnya. Di Kangen Water level Dokter Andika sampai yang mana nih? Di apa nih? 2014 gue juara 1 dunia. Wow. Penjualannya. Wow. Amazing. Gitu sini ya, gue termasuk ini kan direct selling ya. Kalau ini lebih bukan kayak MLM, ini lebih ke direct selling. Ya bisa dibilang yang membumingkan Indonesia, yang membangun persepsi branding marketingnya ya gue. Dokter Andika. Masya Allah. Thank you. Luar biasa. Oke, tadi kan kita udah bahas titik terendahnya Dokter Andika. Prestasi menurut Dokter Andika udah sampai di puncaknya. Betul. Pada saat kapan? Well, ini mau jawaban jujur apa jawaban kurang jujur? Jujur lah. Fighter Jujur, kan ya? udah biasa dengan Fighter jujur. kejujuran. Oke, jadi kalau gue sih merasa justru gue tidak akan pernah sampai di titik tertinggi kehidupan gue sih, bro. Ini. Gitu. Ada puasnya ini. Ya memang seperti itu. Ketika kita udah puas sama diri kita ya stuck. Well, kalau kita bicara goals gini. Ya goals gue itu pengen punya, mau diaminkan ya. Gue pengen punya penghasilan 50 miliar sebulan. Amin. 1 miliar buat gue itu juga udah kebanyakan, 49 miliar itu buat sedekah sebenarnya. Idenya itu. Nah, jadi ya kalau goals itu oke lah, siapapun bisa punya. Dan alhamdulillah ya Allah terus menaikkan level gua terus gitu ya dalam kehidupan, akhirnya ketemu bisnis sama lu juga dan seterusnya. Sepertinya ini mengarah ke sana, dan alhamdulillah memang Allah kasih gua punya bisnis konstruksi, properti, ini itu. Dan ya alhamdulillah. Cuman it's not that. I mean, lu nggak akan pernah puas, dan lu nggak akan gua nggak akan pernah, karena at the end gini, gue sudah merasakan di transfer miliaran bersih buat gue gitu. Tapi ternyata ya gitu-gitu doang. I mean, this is not my end goal. Ini bukan puncak tertinggi yang gue cari. So, gue ngobrol lagi sama diri gue. Gue nyari apa dalam hidup ini? Iya kan? Bener banget. Gue juga ngerasain hal yang sama. Iya. Gue merinding nih ngomong ini. Jadi, Iya. gue ngobrol sama diri gue, sebenarnya what I'm looking for, man, apa yang gue cari. Benar. What is my ultimate dreams? Apa impian the best, amazing, jos gandosnya gitu. Ternyata
Nah ini jawaban jujur gue. Makanya sebenarnya justru sekarang ini kalau lihat postingan-postingan gue itu gue bangun pesantren lah ini itu ya bareng-bareng ya, bukan punya gue sih. Gue mengklaimnya kita bangun pesantren bareng-bareng karena ayo kita galang dana bareng-bareng gitu. Itu gue punya semangat energi yang luar biasa karena akhirnya gue tahu apa yang sedang gue kejar. So my ultimate dreams and your ultimate dreams guys, yang pertama itu lu nggak ada gunanya lu punya 50 miliar sebulan kalau lu nggak husnul khotimah. Yes. Ya kan? Ini yang pertama. Buat apa nggak sia-sia? Sia-sia. Kalau udah nggak husnul khotimah? Iya, buat apa gitu kan? Habis. Itu buat keren-kerenan doang gitu, buat. Nah, yang kedua tentunya masuk surga sebenarnya. Iya. Kalau Ya udah kan? husnul khotimah, insya Allah masuk surga. Tanpa hisab mudah-mudahan, Ya, amin. gitu kan? Ya kita sih mungkin masuk surga, tapi kalau di neraka dicelup-celup dulu ya nggak pengen gitu kan? Kita pengennya langsung masuk surga. Iya. Maunya sih gitu. Betul, secelup dua celup bahaya bro gitu. Nah yang ketiga sebenarnya ultimate goalsnya, makanya sekarang gue semangat banget, bahkan bisnis in every single business that I do, gue galang dana buat pesantren dan seterusnya itu buat ini sebenarnya ketiga, karena ini level tertinggi dari tingkatan surga tuh ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lu bisa ngeliat langsung meet and greet Masya Allah. dengan sang pencipta itu, wow. So Amazing. amazing. Jadi Sampai mohon akhirat- doanya. sampai akhirnya ke bawah amazing. Amazing. Ya mohon doanya, Iya, kita iya. saling mendoakan. Jadi buat gua belum ada di titik tertinggi gua sampai gua mati. Masya Allah. Itu gua baru tahu Luar biasa. mati gua seperti Ini gue dapat kenapa dia jadi motivator ya di sini. Saya kemotivasi di sini, beneran. ya. Masya Allah, saya termotivasi juga di sini. So kalau gua boleh memotivasi lu bro, izinkan, bukan mengajari. Ya, You hidup di dunia ring arena fighters gitu iya, kan. iya. You remember Khabib Yeah. Nurmagomedov gitu Yeah. kan. Nah, setiap orang Nurmagomedov. harus berkontribusi untuk mendapatkan surganya dengan dunianya gitu. Ya mungkin gue di dunia public speaking, Yeah. lo di dunia ya kayak Khabib misalnya Yeah. gitu kan, which is itu luar biasa. Banyak orang yang dapat hidayah gara-gara Khabib kan gitu. Iya benar, Masya Allah. Iya kan? Nah, so ayo kita kejar kehidupan tertinggi kita, Nih. bukan di dunia. Ini mumpung tadi pembahasannya sampai ke Habib nih tiba-tiba. Ini juga mungkin ada sebagian pemuka agama atau ustadz lah bisa dibilang menjudge apa yang kita lakukan ini salah gitu. Menurut saya berdakwah itu nggak hanya semata-mata di atas mimbar. Ya, exactly. Bagi saya pribadi, dimanapun bisa berdakwah. Ada ustadz yang mualafin Deddy Corbuzier, nah itu kan berdakwahnya di klub. Masya Allah, ustadz siapa tuh? Gus Miftah. Nah, Gus Miftah itu salut, saya salut di sisi itu salut. Jadi saya juga berpikir, hey, kita juga berusaha berdakwah. Muhammad Ali deh, kita kasih contoh, berapa orang yang sudah mualaf dan Ya. Muhammad Ali sudah berapa Iya, orang gitu ya? Betul. Yang mualaf Terinspirasi gara-gara oleh beliau. Muhammad Ali. Khabib Nurmagomedov, dia jadi idola muslim, jadi kayak wah ini orang mengaku-ngaku gitu loh ketika Ya, ini ya. wah ini orang muslim nenek. Apakah nggak dilihat di sisi itu juga gitu loh? Saya mengakui lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Menurut Dokter Andika pandangannya tuh seperti apa gitu? Kalau Saya saya, kan dilema jadi saya dilema di situ. Terus terang saya dilema di situ. Oke, kalau saya melihatnya begini bro, jadi Ini maaf ya sekali lagi, ini pandangan pribadi, argumen ini kita betul. ya. Dan gue Bukan mirip ini. sebenarnya, karena kalau kita bicara ya katakan dakwah lah ya, syiar, mengajak orang kepada kebaikan lah bahasa Yeah. gampangnya. Kalau kita bicara ring tinju atau kita bicara pertandingan tinju itu kan ada ring ronde 1, ronde 2, ronde 3 gitu ya kan. Yeah. Atau kita bahas ring, istilah ring itu ada ring 1, ring 2, ada ring 3 gitu. Nah, itu kalau bahasa saya gini, nggak semua orang bisa langsung mendapatkan hidayah. Dia misalnya gini, ada ustadz yang memang dia ahli fikih, ahli agama, itu bicaranya di ring 1 katakan. Ring 1 tuh ring memang orang yang bicaranya kelas berat lah gitu. Tapi kalau semua orang langsung diajak ke pengajian ke situ mental. Bener. Wah, halal haram. Wah, lu harus Ya. begini wise. Orang Sepakat. jadi takut karena fondasinya belum dapet. Sama, nggak usah ngomong kita deh, nggak usah ngomong kita yang berdakwah mungkin di bukan di atas mimbar. Tapi yang di atas mimbar aja kan juga yang
jamaah. Kalau gua Belum tentu seneng bener aja ya. gitu kan. Tapi orang yang itu masa pecicilan gitu Ustadz. Iya. Buat gua lu ngapain ngejudge sih gitu kan. Apa ya? Karena ada orang-orang justru yang dapetnya indah Islam itu gara-gara Ustadz itu gitu kan. Itu betul. dilema Kayak juga kalau tuh. misalnya gue ngobrol sama Ustadz Dery Sulaiman misalnya, beliau seorang seniman kaligrafis, dia bikin kaligrafi Islami, dia musician gitu. Wah, orang sibuk musik halal haram. Well, oke lah ya, mungkin kan itu juga khilafiyah kalau menurut saya, perbedaan pendapat. Tapi betapa banyak orang yang akhirnya bersyahadat gitu ya, Iya. bareng Ustadz Dery Jangan Sulaiman. tutupin ini gitu kan. Betul, nah sama. Jangan lihat dari negatifnya doang, lihat dong positifnya. Yes. Nah, ring tinju kita kan beda-beda. Iya. Kalau gua mungkin ya bicara di atas panggung gitu. Iya. Ya bicara di atas panggung, kalau Habib kita bicara di atas ring tinju, katakan ring Iya. MMA. Ya, tapi ketika di situ kita bicara kita bisa menjadi jalan kebaikan buat orang lain, buat gua itu lebih baik ketimbang lu merasa soleh. Karena Iya. merasa soleh itu salah. Wah, itu. Merasa salah itu soleh, bro. Yes. Nah, ini Masya kebalik. Allah. Banyak Iya, orang yang merasa paling benar. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau buat gua, lu jagonya di mana, lu hebatnya di mana, ekspertise lo di mana, jadikan itu kendaraan buat lo menuju surga lo. Maksimalin di situ. Maksimal. Ada kameramen, ada editor. Ya mungkin editor nggak bisa fight kayak lu, tapi bagaimana dia mengedit video yang akhirnya bisa menggerakkan orang untuk oke, gue pengen belajar Islam lebih jauh lagi misalnya. Masya Allah. Ini channel Islam atau channel fighter sih sebenarnya? Kita channel apa aja. yang penting yang penting membawa bermanfaat, kebaikan. mengedukasi, pembelajaran buat kita semua. Exactly. Seperti itu. Ini ngomong-ngomong di masalah fight itu, saya juga punya mungkin gimana nih pandangan Dokter Andika sendiri. Banyak yang masih seputar tadi juga antara apa ya, dilema fighter ini halal atau haram gitu. Kita kan di sini nggak bisa ngejudge ya. Saya pernah datengin Ustadz, jujur, pimpinan pesantren saya datengin. Ustadz, saya lagi dilema nih Ustadz. Saya udah sampai di titik ini. Tapi ketika saya sudah sampai titik ini, hati kecil saya bertanya juga, dan ada orang-orang sekitar saya yang sayang sama saya lah, menanyakan, apakah yang kamu kerjakan ini halal